eh, himbauan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lancarnya acara kita ujian komprehensif malam hari ini itu sudah diingatkan berkali-kali kaitannya dengan beberapa hal, perangkat kerasnya ya, perangkat lunaknya, terus kemudian jaringan, kemudian dan lain-lain, terutama kesiapan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ujian komprehensif pada kesempatan malam hari ini. Termasuk apa yang nanti akan kita jalankan selama ujian komprehensif ini sudah ada ketentuannya, sudah ada kisi-kisinya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua berharap mudah-mudahan pada malam hari ini tentu karena kemarin sudah maju ya kelompok 1 2, ini mungkin bisa lebih baik lah ya, saya harapkan untuk di kelompok 3 dan kelompok 4. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam lagi, kita akan mulai sesuai dengan urutan absen. Yang pertama adalah siapa ini? Pak Suyanto ya. Saya Pak, Pak Suyanto, sudah siap Pak? Insya Allah Pak. Bismillah Pak. Suaranya di volumenya kayaknya kurang besar ini. Halo Pak. Ya, oke. Halo Pak Suyanto, siap ya Pak? Iya halo Pak. Oke, Bapak pakai Bismillah ini siap ya, Pak. headset ya? Iya Pak. Oke, baik Pak Suyanto, saya akan mulai dari paket pertama itu ada wawancara terkait tentang perangkat modul ajar, ya, kemudian P5RA dan PTK. Ya, nanti yang paket kedua itu nanti Bapak akan kita minta untuk menyampaikan cuplikan praktek ya, isi daripada modul ajar yang sudah Bapak susun ya, mulai dari sintaks pendahuluan, kemudian inti dan penutup, plus nanti sekaligus Bapak Ibu kita minta untuk menuliskan ayat Al-Qur'an ya. Kemudian berikut terjemahannya dan juga nanti di akhir kita akan sama-sama mendengarkan masing-masing Bapak Ibu sekalian untuk membacanya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Suyanto siap Pak ya? Bismillah siap Pak. Oke. Yang pertama Pak Suyanto, Bapak mengenal teori belajar ya. Ada berapa Pak yang Bapak tahu? Tolong disebutkan. Mungkin juga bisa Bapak pahami, sampaikan maksudnya apa ya, teori-teori belajar yang Bapak kuasai. Silakan Pak. Iya Pak, baik Pak. Di sini teori belajar ada 5. Pertama ada behavioristik, kedua ada teori kognitif, teori konstruktivistik, teori humanistik, dan teori sosial Pak. Oke. Ada 5 ya Pak. Ada 5 Pak. Oke. Bapak paham Pak terhadap kelima teori itu Pak? Sedikit-sedikit Pak. Untuk Sedikit-sedikit. teori teori behavior itu lebih ke ranah tingkah laku peserta didik itu sendiri, Pak. Untuk kognitif itu teori pengetahuan, terus humanistik itu untuk kepribadian peserta didik, sedangkan sosial itu bagaimana peserta didik itu bisa berhubungan baik dengan teman sejawat maupun guru dan masyarakat, Pak. Seperti itu. Dalam menyusun modul ajar, Bapak menggunakan teori ini ya Pak ya? Iya, Ya mungkin secara meskipun tidak langsung ya saya sebagai guru pasti menyusun teori ini, Pak, karena ini sangat dibutuhkan oleh seorang siswa seperti itu, Pak. seorang pendidik ya, Iya, sebagai seorang dan juga pendidik. peserta didik ya. Oke. Iya, Pak. Bapak di fase apa Pak ngajarnya Pak? Saya mengajar di fase D, Pak, SMP. SMP ya. Di mana itu Iya, Pak? Pak. SMP-nya Pak? Di UPT SMP Negeri 7 Banjit, Pak. Oh, di Panjit ya. Iya, Oke, di Banjit, Pak. ada 5 teori belajar yang Bapak ketahui dan sudah disampaikan, dan ini menjadi landasan Bapak dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Iya, Pak. Selanjutnya Pak, dalam menyusun modul ajar, di situ ada CP, kemudian ATP, ya, kemudian CP, TP, ATP, termasuk kemudian pendekatan atau model pembelajaran, termasuk metode pembelajaran, ya sampai kemudian nanti media, sumber dan sebagainya. Nah, dalam modul ajar yang Bapak buat,
tolong gambarkan, tolong sampaikan bagaimana dalam menyusun beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Dari mulai CP, TP, ATP, sampai dengan model atau pendekatan pembelajaran termasuk metode dan lain-lain. Silakan, Pak. Baik, Pak, di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait tentang CP. Kalau terkait masalah CP itu sudah ada di Kemendikbud ya, Pak ya. Hmm. Nah, selanjutnya di CP di situ ada 5 elemen. Ada elemen elemen akidah, akhlak, elemen Quran hadis, elemen fikih, elemen eh, SKI. Nah, untuk yang saya ambil dari kelima elemen tersebut, yaitu satu tentang akidah, karena saya mengambil materi terkait tentang keimanan, Pak. Nah, itu yang pertama kita tentukan masalah elemen. Setelah kita mendapatkan elemen, di situ kita bisa eh, menyusun tujuan pembelajaran dan ATP-nya, Pak, seperti itu. Nah, setelah kita menyusun CP, ATP, dan TP, dan ATP, kemudian selanjutnya kita akan menyusun ke model ajar yang kita buat. Nah, di perkuliahan ini ada beberapa model ajar. Yang pertama ada PBL, PJBL, DBL, TPACK, dan P5, PPRA. Nah, untuk PJBL, karena di sini berbasis tentang problem, maka kita sebagai guru harus memberikan problem terkait dengan materi yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Oke, Setelah itu peserta didik, menggunakan mana, Pak, yang itu tadi, Pak, modul ajarnya, Pak? bagaimana Menggunakan Pak? pendekatan atau model yang mana? Kalau saya kemarin waktu per teaching menggunakan model PBL, Pak. Yang sekarang Bapak harus jawab juga seperti yang Bapak gunakan untuk pre-teaching kemarin ya, Pak ya. Iya, Jangan Pak. jangan bikin baru lagi. Oh, baik, Pak. Pakai PBL ya, Pak. PJBL atau PPL? PBL, Pak. PBL. PBL, Pak. Oke, nah, Iya. silakan diceritakan Pak teknis untuk kemudian Bapak sampai kepada sudah ATP, terus kemudian nanti Bapak menggunakan model atau pendekatan seperti apa yang bisa Bapak ceritakan di modul ajar Bapak. Iya, Pak. Terkait masalah model pembelajaran problem based learning, di sini berarti kita mencari masalah di dalam kelas itu, Pak, terkait dengan materi yang saya ajarkan. Di sini materi yang saya ajarkan yaitu terkait Asmaul Husna, Hmm. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, kemudian setelah kita memberikan problem masalah ke anak, maka anak memecahkannya dengan bentuk kelompok, Pak. Nah, di sini kebetulan problem yang saya angkat di dalam kelas yaitu tentang korupsi, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya korupsi itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena dia mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadi seperti itu. Nanti mereka mengkaitkan dengan keempat sifat Asmaul Husna tadi, Pak, dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Hmm. Mereka mencari mereka mencari penyebabnya mengapa seseorang itu melakukan korupsi, setelah itu mereka mencari solusinya dan dikaitkan dengan keempat Asmaul Husna tadi, Pak. Oke. Nah, untuk eh, tujuan pembelajarannya di sini ada 4, Pak, yang saya ini terkait masalah PJBL. Yang pertama, siswa mampu untuk memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Asami. Kemudian mereka mampu menerapkan, memberikan contohnya. Kemudian mereka mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mereka mampu untuk eh, mengambil hikmah, Pak, dari pembelajaran tersebut. Oke, Seperti itu, Pak. selanjutnya Pak Suyanto, bagaimana Bapak memastikan bahwa materi yang Bapak sampaikan tadi dalam modul ajar tadi itu ada unsur critical and creative thinking pada anak? Ini kan SMP ya, SMA, SMP ya, SMP, Pak. SMP. Nah, apakah dengan materi yang Bapak sampaikan itu bisa di apa namanya gali kepada peserta didik dari peserta didik terkait tentang berpikir kritis dan kreatifnya, Pak? Baik, Pak, tentang itu ya, Pak, ya, Mm-mm. kreatif dan kolaboratif komunikatif itu kan Ya, itu seperti itu. unsur keterampilan abad 21 ya, Pak, ya. Mm-mm. Di sini kita mencoba untuk eh, siswa tersebut untuk berpikir kritis, Pak. Jadi membantu siswa untuk menganalisis dan membuat keputusan berbasis bukti, seperti itu.
untuk berpikir kreatif itu sendiri, kita sebagai seorang guru mampu untuk mendorong inovasi dan solusi baru. Jadi, siswa tersebut mampu menemukan solusi-solusi baru. Seperti di pembelajaran saya, mereka bisa membuat poster seperti itu terkait tentang materi, Pak. Terus kolaboratif, di sini anak mencoba untuk bekerja sama dengan teman sebayanya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir komunikatif, mereka eh, memastikan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan teman sejawat maupun dengan gurunya, Pak. Oke. Dalam membuat rancangan asesmen, Pak, asesmen pembelajaran, Rancangan tadi asesmen yang saya uraikan, buat, Pak, gimana? ada asesmen formatif, sumatif, Hmm. Pak. Ya, Dan dia itu dua aja yang saya pakai, Pak. Untuk asesmen formatif itu hmm. tujuannya untuk memantau kemajuan selama pembelajaran, Pak. Contohnya seperti kita memberikan tugas atau kuis-kuis Oke. kecil di dalam pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu ada tujuannya untuk menilai pencapaian akhir pembelajaran. Contohnya dengan memberikan ujian akhir semester ataupun proyek akhir, tugas proyek gitu, Pak. Bapak bisa memastikan dua instrumen tadi, dua asesmen tadi itu mengarah kepada HOTS, Pak, Hacker, Order Iya, Pak, Taking. insya Allah. Ya, Iya, Bapak Pak. bisa tunjukkan, Pak, dari apa namanya asesmen yang tadi yang kira-kira mengarah ke HOTS itu, Pak, pada bagian yang mana? Apakah di formatifnya, apakah di sumatifnya? Apa dua-duanya? Kayaknya dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Nah, Iya, tentunya Pak. itu dikembalikan ke Bapak ya dalam merancang apa narasi daripada instrumen yang bisa Bapak terapkan untuk menggali arahnya kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik ya. Oke, terima Iya, kasih Pak. Pak Suyanto. Selanjutnya Bapak sudah membuat modul P5RA, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, dan di sekolah Bapak sudah menerapkan itu, Pak. Sudah. Oke, silakan Pak. Dari mulai profil, tema, elemen, subelemen, termasuk nanti apakah Bapak juga sudah gelar karya dan sebagainya. Silakan diceritakan, Pak. Baik, Pak. Di sini terkait masalah P5, saya mengambil tema tentang eh, Pak, bisa pertanyaan lain dulu, Pak. Kenapa? Bisa pertanyaan lain dulu, Pak. Kenapa Oh belum ya udah, ketemu? Pak. Saya lanjutkan, Pak. Udah. Oke, Di sini sudah saya ketemu. mengambil tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya Hmm. Zero Waste, The Zero Waste. Project profilnya mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai Zero Waste. Hmm. Nah, untuk dimensi elemen P5, di sini saya mengambil dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama beriman, bertakwa, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemennya yang saya ambil akidah akhlak kepada alam. Hmm. Selanjutnya, kedua elemen yang saya ambil yaitu gotong royong. Un- Untuk dimensinya, untuk elemennya yaitu berkolaborasi. Bentuk, Sedangkan untuk PPRA, Rahmatalil bentuknya, Alamin, di caranya, sini silakan. dimensi yang saya ambil itu yang pertama ada keberadaban, kedua ada toleransi, ketiga ada musyawarah, dan keempat ada pengenalan. Nah, jadi Untuk, untuk dari proyeknya, masing-masing dimensi dan Pak elemen Yanto, itu sendiri untuk proyeknya konkretnya saya ingin tahu, Pak, yang sudah dilaksanakan. yang sudah dilaksanakan, Pak, selama Hmm. ini ya, Pak ya. Iya, heeh. Di sekolah kami yang dulu pernah, Pak, membuat pupuk kompos gitu, Pak. Oh ya. Terus program yang lainnya itu selain itu ini yaitu Pak pupuk kompos, Pak. Ada ya dokumentasinya ya. Ada, Pak, dokumentasinya. Oke. Dan itu ada rapotnya tuh P5RA itu. Ya, Pak, untuk sementara ini belum ada, Pak, karena belum Hmm? belum ini. Di Ya, Pak, sekolah ada Bapak tapi belum ada rapot P5RA itu. belum ada, Pak. Lah, itu kan rapotnya pakai aplikasi bukan? Iya, pakai aplikasi. Cuman untuk di Waikanan ini belum gimana, Pak? Intinya belum dikeluarkan gitu loh, Pak. Untuk ininya. Aplikasinya Ya, jadi kita itu cuma masih menerapkan saja manual. gitu, Pak. Berarti manual. Masih apa tadi?
Siapa Pak? Suyanto Pak? Enggak, masih apa? Masih apa? Menebak-nebak. Oh, masih ini Pak, apa namanya? Belum keluar gitu loh Pak. Edarannya itu masih Oh ya. Enggak, artinya ya. begini, kalau Bapak sudah punya modul itu, modul P5RA itu, nah, terus kemudian Pak sudah menceritakan sudah dilaksanakan tuh di sekolahan Bapak. Nah, kalau itu belum dimasukkan di aplikasi atau aplikasi belum tersedia, berarti manual, Pak. Nilainya Iya Pak, manual. manual. Nah, di sebagian daerah sudah ada rapot P5RA-nya dan itu sangat penting sekali ya, harus harus bisa kita sampaikan kepada orang tua, wali murid gitu kan. Terkait tentang perkembangan itu kan karakter sebenarnya intinya. P5RA itu kan membangun karakter anak gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya itu. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua. Oke, P5RA. Selanjutnya PTK. Bapak sudah buat PTK? Alhamdulillah sudah Pak. Apa judulnya, Pak? Oke, Pak. Bapak Ibu Di sambil sini disiapkan di ya sini saya materinya ya. mengambil Hmm. mengambil judul, mengangkat judul dengan meningkatkan hasil belajar Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir melalui model pembelajaran berbasis diskusi di kelas 7 di UPT SMP Negeri 7 Banjit, Pak. Oke, berarti ada dua variabel itu ya, variabel X dan Ya, variabel Y dan ini. variabel X. Ya, Pak. Nah, coba diulangi lagi tadi judulnya. Meningkatkan hasil belajar Asmaul Husna, Meningkatkan Al-Alim, hasil belajar Asmaul Husna Ya, Pak. dengan Melalui model pembelajaran berbasis diskusi di kelas 7 UPT SMP Negeri 7 Banjit, Pak. nah, itu kayaknya perlu di otak-atik ya judulnya itu. Meningkatkan hasil belajar Asmaul Husna. Meningkatkan hasil belajar siswa ya dengan melalui metode atau dengan apa tadi itu mata pelajaran pendidikan agama Islam materi ya, materi apa itu. Jadi ada apa namanya supaya judulnya itu terlihat lebih jelas ya. Tadi kan meningkatkan hasil belajar Asmaul Husna. Nah, Iya, itu Pak. dijadikan materi, Pak. Ya, meningkatkan Iya. hasil belajar siswa ya kan pada materi Asmaul Husna dengan menggunakan metode apa tadi itu pada siswa kelas sekian di SMP PT. apa tadi itu ya. Jadi Iya, di ini Pak. Pak, di apa diperjelas lagi judulnya. Oke, Nah, Pak. dari judul itu nanti kita bisa apa namanya semakin mudah untuk menentukan langkah berikutnya. Dalam proposal PTK ini Bapak baru merancang proposal. Belum nanti Bapak membuat laporannya ya. Laporannya itu lebih kelanjutan daripada proposal. Nah, proposal itu juga menggambarkan secara umum. Nah, nanti Bapak harus action di lapangan untuk dikumpulkan bahan-bahan, data-data untuk dibuat kemudian laporan PTK-nya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, yang Baik, ingin Pak. saya tanyakan, ada apa dengan hasil belajar siswa Bapak? Rendah, sedang, tinggi? Ya, di sini ditemukan bahwa hasil belajar siswa dalam materi Asmaul Husna itu masih rendah, Pak. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai tes formatif yang belum mencapai kriteria ketuntasan KKM, serta Atau kurangnya KKTP? kemampuan siswa untuk mengkaitkan sifat-sifat Allah dengan perilaku mereka sehari-hari. Seperti itu, Pak. Jadi Jumlah masih siswanya banyak berapa Pak? sebagian siswa hanya mampu menyebutkan nama-nama Asmaul Husna tanpa memahami makna mendalam dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari. Jumlah Jumlah siswanya berapa siswa Pak? kurang lebih 169 siswa, kurang Rombel lebih. yang Bapak ambil sampel untuk PTK. Oh, rombel. Satu, Kelas, Pak. Satu rombel. satu rombel berapa siswa? Satu rombel ada 22 siswa, Pak. Nah, dari 22 siswa, yang rendah berapa, yang sedang berapa, yang tinggi berapa? Yang rendah itu mencapai hampir 13-an gitu, Pak. Jangan hampir Pak, harus pasti. Jangan 13, kira-kira juga, namanya PTK kan, data kan. ya, Pak. Dari 21 siswa, yang rendah 20. hasil belajarnya dilihat dari nilai formatif, misalkan berapa orang? 13.
Ya, untuk 13-an. Ya, Nah, 13-an itu, Pak. nah, berarti selebihnya ya yang berapa lagi itu? Yang Bisa 8 dari itu, Pak. berarti sudah baik. Ya, sedikit, Pak. Nah, ya itu jangan jangan ragu, Pak. Ini kita kan ingin dalam PTK itu nanti yang hasil belajarnya rendah itu kan meningkat. Ya, Pak. Nah, gitu ya. Jangan terbalik nanti. Nah, kalau hasil belajarnya dari 21 siswa itu 20-nya sudah baik semua, nggak usah PTK. Kan gitu. Cari Ya, Pak. apa namanya opsi lain gitu. Kan begitu. Nah, Bapak mengenal dalam PTK berapa siklus, Pak? Mengenal PTK, Pak. Dalam PTK itu ada berapa siklus tindakannya? Siklus satu, kalau sudah tuntas, sudah selesai, hasil belajarnya dihipotesa setelah menggunakan apa tadi itu model atau metode pembelajaran apa tadi itu kemudian meningkat, selesai Pak siklus satu. Tapi kalau belum ya ditindaklanjuti lagi di siklus 2. Nah, jadi Bapak nanti dalam PTK itu sajikan data-data awal, tes formatifnya gitu kan, tes hariannya gitu kan, kemudian tes lebih dari hanya sekedar nilai-nilai, tapi sikapnya juga. Ya. Nah, Bapak menggunakan analisis data apa? Kuali, Pak. Kualitatif. Iya, Pak. Diterusin, jangan kuali aja. Kuali mah Iya, Pak. tempat Kualitatif. kampus air. Ya. Kualitatif, Pak. Kualitatif ya, Pak. Iya, Pak. Deskriptif, kualitatif. Nah, Bapak nanti berarti kan bermain dengan narasi ya, bermain dengan kata-kata, bermain dengan kalimat. Nah, itu juga harus tepat itu. Ya. Tapi Bapak paham ya, Pak Suyanto paham ya terkait PTK ya, Insya alurnya Allah, ya. Pak. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Nah, Paham, nanti Pak. hasilnya ini Bapak Ibu sekalian untuk yang lain, hasil PTK kan itu nanti diupload itu di LMS itu. Ya, Pak ya. Nah, Baik, Pak. untuk nilai, untuk penilaian. Oke ya, jadi PTK tadi, jadi nanti karena itu sebatas proposal, dalam actionnya di lapangan, Bapak nanti harus butuh bantuan. Ya. Bisa sih individu juga bisa, tapi nanti biasanya dibantu dengan tim observer ya, yang lain gitu, untuk memudahkan proses daripada pembuatan PTK. Nah, yang penting Bapak paham alurnya, harus ada variabel X dan variabel Y yang saling keterkaitan. Variabel itu adalah apa yang akan dirubah dari dengan menggunakan metode strategi atau model apa. Strategi atau model itu variabel Y. Jadi saling keterkaitan. Nah, seperti itu. Ini untuk perhatian untuk yang lain terkait tentang PTK. Oke, terima kasih. Selanjutnya di paket yang kedua Bapak kami minta untuk menyampaikan cuplikan atau simulasi daripada isi materi, isi modul ajar yang sudah Bapak buat. Ingat Bapak tadi kan materinya tentang Asmaul Husna ya. Nah sekarang Bapak ya praktek, ya menyampaikan praktek daripada modul yang sudah dibuat pada proses pembelajaran di dalam kelas akan-akan Bapak apa namanya ngajar, tapi nanti ngikutin panduan dari saya. Kalau saya skip ya atau saya suruh terus ya terus. Nah, sekarang Bapak mulai dari sintaks yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Bapak Suyanto dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba ya Silakan Ketua gambarnya kelas ya. dipimpin doanya. Ada di gambarnya. Terima kasih untuk Ketua kelas karena sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang belajar hari ini diberikan kemudahan, kelancaran Betul, oleh Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak, Ya. di sini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Namun sebelum Bapak sampaikan, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Asami, Al-Khabir, Al-Basir, dan Al-Alim. Kemudian kalian mampu memberikan contoh Al-Basir, Al-Khabir, Asami, dan Al-Alim
Selanjutnya kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sintak kegiatan inti. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna ya nak. Asmaul Husna itu bisa disebut dengan nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna berjumlah 99 nama, akan tetapi di bab ini yang akan kita bahas hanya 4 saja, yaitu yang pertama Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, kedua ada Al-Khabir, Allah Maha Memberitahu, ketiga ada As-Sami, Allah Maha Mendengar, dan yang terakhir ada Al-Basir, Allah Maha Melihat. Nah, anak-anakku, di sini Bapak sudah menyediakan beberapa gambar. Silahkan kalian perhatikan. Gambar yang pertama, di sini ada seorang ibu yang sedang mengajari anaknya belajar. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengamalan sifat Allah Al-Alim. Ya, jadi Allah mengetahui. Jadi apa? Di sini bisa kita ambil hikmahnya bahwasanya kita sebagai manusia itu harus belajar dengan sungguh-sungguh kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang banyak ya nak ya, yang bermanfaat seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada gambar seorang 3 siswi yang sedang berdiskusi, salah satunya memberitahu temannya. Dan ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari sifat Allah Al-Khabir, yaitu Allah Maha Memberitahu. Jadi kita sebagai manusia yang kita tidak boleh pelit ya nak ya. Jadi kalau kita mempunyai ilmu, maka kita harus berbagi dengan teman-teman kita. Letak PJBL-nya, Pak. Selanjutnya, PPL-nya, Pak. PBL ya Pak. Di sini Ya. saya, oke, nanti tadi ya penjelasannya. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan terkait masalah eh, video. Ya, di sini, namun sebelum Bapak melihatkan video tersebut, menayangkan video tersebut, di sini Bapak akan membagi 4 kelompok ya. Jadi kelompok pertama di sini Bapak sebut dengan Al-Alim, kelompok kedua Bapak sebut dengan Al-Khabir, kelompok ketiga Asami, dan kelompok keempat ada Al-Basir. Nah, jadi langsung saja di sini Bapak akan menayangkan video terkait masalah eh, korupsi. Setelah itu ditampilkan Pak, setelah ditampilkan selanjutnya. Oke, Bapak langsung ke penutup, coba. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita. Tadi kalian sudah bekerja kelompok, kalian sudah mendiskusikan tadi, mempresentasikan di depan kelas. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dari materi kita hari ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan yang namanya korupsi, ya, karena korupsi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, karena di situ kita mengambil hak orang lain untuk kita manfaatkan seperti itu nak ya. Udah, Pak. Itu aja, kegiatan penutup. Lomba. Nah, bagaimana nak? Kira-kira perlu ada yang ditanyakan tidak terkait materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Jika tidak ada, mungkin kita tutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Namun sebelum Bapak tutup, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Sudah, Pak. Baik, Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir Bapak silahkan tulis, Bapak Ibu ini semua ya, silahkan dicatat perintahnya untuk yang paket yang kedua selain cuplikan isi modul ajar atau mengajar, itu Bapak Ibu saya minta untuk menulis Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56.
Az-Zariyat ayat 56 beserta artinya. Nanti ditulis ya di kertas, boleh dari sekarang dikirimkan ke grup Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan terima kasih untuk Pak Suyanto, khusus yang materi terkait tentang baca tulis Al-Quran, ya, fasohahnya nanti akan kita lihat, itu nanti di akhir saja, nanti semuanya kita satu persatu akan kita lihat tulisannya, berikut juga Bapak Ibu membacakannya dan mengartikannya atau membaca terjemahannya. Terima kasih untuk Pak Suyanto. Selanjutnya kita menuju